Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Sejarah singkat kemerdekaan Indonesia dimulai pada awal Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah sebelumnya berada di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan langsung oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta di Jalan Megangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Sampainya kemerdekaan Indonesia tentu menoreh peristiwa bersejarah yang cukup panjang. Saat ini, setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Sebelum proklamasi terjadi, terdapat banyak peristiwa penting yang melatar belakanginya. Pada bulan Agustus ini, Indonesia merayakan hari jadinya ke-78. Artinya, sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesia sendiri tak datang tiba-tiba. Kemerdekaan didapat dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan melawan penjajah. Makna dari arti kemerdekaan tentu sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Berbagai peristiwa penting melatar belakangi kemerdekaan Indonesia, dimulai dari peristiwa Rengas Dengklok hingga pembacaan teks proklamasi. Jepang kalah dari sekutu. Sebelumnya Indonesia berhasil meraih kemerdekaan. Ada peristiwa penting terlebih dulu, yaitu kalahnya Jepang dari sekutu. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. 3 hari berselang, tepatnya pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat kembali menjatuhkan serangan bom atom di kota Nagasaki, Jepang. Hanya dalam waktu singkat, kedua bom atom ini berhasil menewaskan ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya, Jepang sudah kalah, telah terpaksa menyerah kepada sekutu, yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jepang pun berusaha agar berita kekalahan mereka tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi pada akhirnya, para golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang. Mereka segera mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pro kontra proklamasi pada peristiwa Rengas Dengklok. Sejarah kemerdekaan Indonesia juga mengalami pro kontra menjelang pembacaan proklamasi tersebut. Pro kontra ini terjadi antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan tua merupakan para anggota PPKI seperti Soekarno dan Hatta. Sementara golongan muda diwakili para anggota PETA dan para mahasiswa. Pro kontra ini terjadi karena golongan muda menganggap bahwa golongan tua terlalu konservatif, sebab mereka menghendaki pembacaan proklamasi harus melalui PPKI dan sesuai dengan prosedur yang telah dijanjikan oleh Jepang, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Di sisi lain, golongan muda menolak jika proklamasi harus dilaksanakan melalui PPKI. Pasalnya, golongan muda menganggap bahwa PPKI merupakan bentukan Jepang dan mereka menginginkan kemerdekaan dengan kekuatan sendiri. Sultan Syahrir yang termasuk dalam golongan muda merupakan tokoh pertama yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Selanjutnya, rapat resmi dilangsungkan di Pegangsaan Timur Jakarta pada 15 Agustus 1945 yang dihadiri oleh D. Johar, Nur Bianto, Armansyah, Jairul Saleh, Kusnandar, Wikana, Margono, dan Subadio. Hasil rapat yang dipimpin oleh Jairul Saleh tersebut memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus menggantungkan pada pihak lain dan merupakan hak rakyat. Meski keputusan rapat yang terjadi bagian sejarah kemerdekaan Indonesia itu telah disampaikan kepada Soekarno-Hatta, mereka tetap bersisi keras dengan pendirinya, yaitu proklamasi harus dilangsungkan melalui PPKI. Rumusan teks proklamasi kemerdekaan. Dengan adanya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Soekarno dan Hatta tergerak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Rapat perumusan teks proklamasi pun digelar di rumah
Laksamana Tadasi Maeda pada tanggal yang sama. Dihadiri oleh beberapa anggota golongan muda. Di sana, rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan. Pembacaan teks proklamasi. Usai teks proklamasi selesai ditulis, terjadilah hari selang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan tersebut dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting yang membawa mereka kemerdekaan. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut berjalan dengan lancar bertempat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 056 Jakarta. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi. Penyebaran berita proklamasi. Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarkan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: 1. Soekarni, 2. Suparjo, 3. BM Diah, 4. Syahrudin, 5. Ki Hajar Dewantara. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan berita kemerdekaan lewat surat kabar Suara Asia dan juga melalui mulut ke mulut. Sekian informasi tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat mengetahui awal mula perjuangan kemerdekaan Indonesia.